Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, masyarakat Indonesia dibuat kaget dengan panjangnya antrean haji yang bahkan sampai nyaris 1 abad. Rekor antrean terlama dipegang Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, yakni selama 97 tahun. Sementara Sumatera Selatan hanya 22 tahun. Mungkinkah waktu tunggu dipangkas agar keberangkatan haji tidak perlu menunggu selama itu? Kita akan membahasnya dalam Sumsel 24 jam sepekan. Bersama saya, Citra Utama. Data resmi di Kementerian Agama, secara umum kuota haji dibagi di tiap-tiap provinsi. Tetapi untuk di Sulawesi Selatan, kuota dibagi di kabupaten kota. Data terbaru, Kabupaten Bantaeng jadi pemegang rekor antrean haji terlama di Indonesia. Dengan kuota yang hanya 85 orang, antrean haji di Bantaeng mencapai 97 tahun. Dua daerah lain yang antreannya lebih dari 90 tahun ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Sidrap 94 tahun dan Kabupaten Pinrang 91 tahun. Sebaliknya, keberangkatan haji paling cepat ada di Kabupaten Maibrat, Papua Barat, yang hanya perlu mengantre 9 tahun. Saat ini, kuota haji di Maibrat cuma 2 orang dan terdapat 18 orang di dalam antrean. Antrean haji yang relatif cepat juga ada di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, dengan kuota hanya 5 orang dan pendaftar saat ini 78 orang. Antreannya hanya 16 tahun. Di Pulau Jawa, antrean terlama ada di Jawa Timur, yakni 69 tahun. Anggota Dewan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Huriah El Islami, menuturkan durasi antrean haji itu bukan angka yang paten. Dia mengatakan angka tersebut bisa berubah menyesuaikan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, kuota haji terbatas karena ruang di Padang Arafah dan Mina juga terbatas. Apalagi pada 2020 dan 2021 tidak ada pemberangkatan haji. Tahun ini ada pemberangkatan haji, tetapi kuotanya dipotong separuh untuk Indonesia. Akibatnya, antrean semakin lama. Memang pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun, tapi minat masyarakat melaksanakan rukun Islam kelima ini juga tinggi. Lantas, apakah ada rencana untuk mengerem laju pendaftaran haji? Berhaji adalah hak semua umat Islam. Terlebih, haji menjadi salah satu rukun Islam. Selama umat Islam mampu, berhaji harus dilakukan. Pada 2030, pemerintah Saudi sudah menyusun sebuah program besar, yaitu menampung jemaah haji dalam jumlah besar. Informasi yang diterima, kuota haji Indonesia bertambah sampai 2 kali lipat. Ketika Saudi benar-benar sudah meningkatkan kapasitas di Arafah, Mina, dan Musdalifah. Makin lamanya antrean haji di Indonesia juga disoroti Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI, Ismet Hasan Putro. Dia mengatakan panjangnya antrean haji itu tidak terlepas dari meningkatnya kesejahteraan umat Islam di Indonesia. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara lain, termasuk Malaysia dan Brunei Darussalam. Di sejumlah negara Afrika dan Timur Tengah juga terjadi lonjakan pendaftar haji. Begitupun di Eropa, bertambahnya jumlah mu'alaf di sana memicu peningkatan pendaftar haji. Di sisi lain, pemerintah Saudi sampai saat ini belum siap menambah kuota haji. Arab Saudi tentu mau saja memberikan kuota 1 juta jemaah haji untuk Indonesia. Tetapi konsekuensinya harus ada penyediaan fasilitas SDM dan infrastruktur pelayanan haji, termasuk kapasitas di Mina yang dalam kondisi normal saja jamaah Indonesia tidur berimpitan di dalam tenda. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi panjangnya antrean haji. Antara lain, Indonesia bersama negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengusulkan supaya kuota haji yang tidak terserap dari berbagai negara dibagi lagi secara proporsional. Cara berikutnya, Kemenak harus tegas melarang haji untuk kali kedua. Dan yang berikutnya,
umat Islam di Indonesia yang ingin berhaji kembali harus memakai kuota haji undangan atau mujamalah. Untuk diketahui, saat ini biaya haji kuota mujamalah sekitar 300 juta rupiah per orang. Kemenak harus memiliki basis data yang kuat dan akurat sehingga seseorang tidak bisa berhaji berkali-kali dengan kuota haji reguler. Selain itu, pemilik travel haji jangan memberangkatkan haji menggunakan kuota reguler, melainkan haji khusus. Skema menaikkan biaya setoran awal tidak akan membendung minat masyarakat untuk berhaji. Seperti diketahui, saat ini biaya setoran awal daftar haji dipatok 25 juta rupiah per jamaah. Kabar baiknya, pemerintah Arab Saudi telah menambah kuota bagi Indonesia sebanyak 10.000. Sayang, tambahan kuota itu justru diberikan mendekati jadwal keberangkatan haji. Ketua Komisi 8 DPR, Yandri Susanto, mengatakan penambahan kuota haji sebanyak 10.000 jemaah yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia tidak jadi diambil. Sebab kalau diambil, kuota itu berisiko mengganggu ibadah haji bagi jemaah yang saat ini sudah siap berangkat. Yandri menjelaskan, penambahan kuota haji sebanyak 10.000 itu akan berimbas pada pembiayaan yang harus kembali dibicarakan antara DPR dan pemerintah. Sementara jadwal keberangkatan jemaah sudah tak lama lagi. Yandri mengatakan kalau jatah penambahan kuota haji itu diambil, proses pembiayaannya harus diselesaikan dulu. Apabila proses pembiayaan itu belum selesai, akan menghalangi proses keberangkatan jemaah haji gelombang yang sebelumnya. Dengan demikian, Kementerian Agama meminta penambahan kuota sebanyak 10.000 itu dikeluarkan dari sistem El-Hajj agar tak mengganggu jemaah haji sebelumnya yang sudah siap berangkat. Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, mengatakan normalitas jumlah kuota haji sangat tergantung bukan hanya hubungan baik, tapi juga kondisi kesehatan secara global. Diketahui, status pandemi COVID-19 belum dicabut oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Artinya, kondisi belumlah kembali normal. Dubes menjelaskan, penghitungan kuota jemaah haji dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Jika ingin ada perubahan penduduk dan kuota yang baru, harus melalui sidang-sidang yang ditetapkan di dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Negara OKI duduk bersama untuk menetapkan berapa kuota haji yang sebenarnya. Dubes menyebut bahwa penduduk Indonesia sudah mengalami peningkatan dan kini diprediksi mencapai 260 juta hingga 265 juta jiwa. Artinya, harus ada tambahan jumlah jamaah dari 220.000 menjadi 265.000. Lalu ada tambahan lagi 10.000 sehingga menjadi 275.000. Itu kalau kondisinya normal dan usulan Indonesia dikabulkan pemerintah Arab Saudi. Pastinya, penambahan kuota haji mutlak kewenangan pemerintah Arab Saudi. Mereka yang menentukan apakah kuota haji Indonesia ditambah, tetap, atau malah dikurangi. Jika kondisi kesehatan di dunia sudah normal pada tahun 2022 ini, tidak tertutup kemungkinan kuota haji juga kembali normal, termasuk penyediaan pembatasan usia maksimal 65 tahun. Kita semua berharap ada penambahan kuota agar antrean keberangkatan haji bisa lebih singkat. Saya Citra Utama, sampai jumpa.